Jadi saya akan berbagi tentang ketika tadi sebelumnya sudah dengan Bu Wilda tentang bagaimana apa itu stunting, kemudian tadi barusan dengan Bu Fauza tentang ASI eksklusif, pentingnya ASI eksklusif untuk mencegah stunting. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang ternyata metode kontrasepsi yang tepat itu memiliki peranan dalam pencegahan stunting, ya. Jadi tidak hanya tentang ASI eksklusif, tidak hanya tentang menjaga asupan gizi, tetapi ternyata juga memiliki peranan untuk pencegahan stunting di lingkungan kita, ya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya rasa sih Bu Kader sudah sudah paham apa saja sih apa sih keluarga berencana itu atau KB, karena saya rasa ibu-ibu di sini juga tidak asing dengan KB karena itu adalah program pemerintah yang dimana berdasarkan UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini mengungkapkan bahwa KB adalah suatu program dengan kebijakan yang dapat membantu pasangan suami istri untuk mewujudkan hak-hak reproduksinya. Nah, hak-hak reproduksi ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah dengan mengatur kehamilan yang diinginkan, kemudian kita bisa mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran, ya, kemudian usia ideal untuk melahirkan, karena mungkin ada yang menikah di saat usia masih 20 tahun atau masih relatif muda. Nah, itu memang akan lebih baik kalau misalkan lahir saat usianya sudah cukup dewasa, ya. Atau mungkin memiliki kondisi tubuh yang kurang bagus untuk langsung hamil, maka bisa menggunakan KB untuk membantu mempersiapkan diri agar bisa misalkan lebih siap lagi tubuhnya untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian mengatur jarak kelahiran antara si kakak dengan si adik nih. Nah, banyak kan sering istilahnya kesundulan gitu karena mungkin tidak menggunakan KB. Jadi jaraknya terlalu dekat antara kakak dan adik. Bisa jadi begitu si ibu, mohon maaf ya, nifasnya sudah selesai, langsung kebobolan. Banyak sih yang seperti itu karena mungkin setelah 4 sampai 6 minggu pasca kelahiran tidak langsung pakai KB gitu ya. Jadi bisa jadi langsung hamil kembali gitu. Nah, fungsi salah satu KB adalah seperti itu untuk mengatur jarak kelahiran. Kemudian juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup di lingkungan yang sehat. Nah, lalu sebenarnya manfaat dari metode kontrasepsi itu apa sih? Nah, manfaatnya itu yang pertama bisa menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Kok bisa? Nah, karena banyak risiko yang terjadi kalau misalkan jarak kelahiran pertama dan kedua atau jarak antar kelahiran itu terlalu dekat, mungkin kondisi tubuh ibu kurang siap, nah itu bisa meningkatkan risiko gangguan pada saat proses kehamilan atau pada saat kelahiran. Dan sehingga bisa meningkatkan angka kematian ibu dan juga atau bisa meningkatkan angka kematian bayi. Sehingga dengan menggunakan metode kontrasepsi diharapkan jaraknya sudah lebih jauh ya, sekitar 2 tahun misalkan gitu. Jadi lebih nyaman untuk si ibu juga, untuk si kakaknya, untuk keluarga juga sehingga bisa kematian ibu. Kemudian metode kontrasepsi ini juga bisa mewujudkan pemberian ASI eksklusif. Nah, ini nyambung dengan tadi yang sudah disampaikan dengan Bu Fauza. Jadi dengan bisa mewujudkan ASI eksklusif, maka bisa menurunkan atau mencegah risiko terjadinya stunting dan juga gizi buruk. Nah, kok bisa sih si metode kontrasepsi ini bisa mewujudkan ASI eksklusif? Nah, mungkin sedikit saya ulas. Jadi, dengan kita menggunakan kontrasepsi, itu akan memberikan jarak kelahiran pertama dengan selanjutnya. Kalau jaraknya cukup jauh, kita bisa konsentrasi secara maksimal memberikan ASI kepada anak kita, bisa sampai 6 bulan ya, full ASI untuk anak kita tanpa harus terganggu kita kalau hamil. Nah, karena kalau hamil kesundulan itu kan biasanya hamil jarak
anak pertama masih 3 bulan misalkan, lalu sudah hamil kembali, itu banyak ibu-ibu yang sudah stop ya. Saya rasa ibu kader ini nggak asing juga ya seperti itu di wilayah Mampang, mungkin ada yang seperti itu. Nah, jadi belum sampai terpenuhi ASI eksklusif sudah banyak yang stop karena sudah hamil duluan lagi gitu ya. Karena banyak ibu yang merasa tidak nyaman kalau sambil hamil sambil menyusui gitu. Nah, itu bisa terhindar insya Allah dengan menggunakan kontrasepsi. Dia juga dapat menurunkan kejadian kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat. Oke, lalu kapan sih waktu yang tepat dan aman dalam KB pasca persalinan? Memang jadi pemilihan idealnya ini memang dikenalkan sejak masa kehamilan oleh bu bidan atau oleh kader ya. Itu sudah dikenalkan jenis-jenis alat kontrasepsi itu apa saja kepada para calon ibu atau para ibu-ibu hamil di wilayah ibu-ibu sekalian ya. Jadi bisa diperkenalkan sejak masa kehamilan jenis-jenis kontrasepsi sehingga ketika sudah melahirkan, ibu-ibu ini begitu selesai nifas, mereka sudah siap ya ingin pakai KB apa nih gitu. Jadi memang sebaiknya diinformasikan saat masuk masa kehamilan. Jadi sudah tidak kaget ya, terutama ibu-ibu yang baru nih, ibu-ibu muda yang baru anak pertama. Nah, itu sebaiknya memang diperkenalkan terlebih dahulu apa jenis-jenis kontrasepsinya. Kemudian saat ini biasanya penggunaan kontrasepsi pasca persalinan itu masih sering dilakukan pada minggu keempat sampai minggu keenam pasca persalinan. Jadi memang setelah lewat masa nifas ya. Setelah lewat masa nifas itu biasanya mulai dilakukan pemasangan alat kontrasepsi. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dari KB ini sendiri. Yang pertama tentunya pengetahuan si ibu tentang KB. Nah, kalau pengetahuan ibu ini kurang, ibu-ibu ini kurang pengetahuan tentang KB, maka biasanya mereka akan berpandangan bahwa nggak perlu KB. Penggunaan KB ini sangat penting ya. Kemudian sikap ibu pada KB. Nah, banyak ibu-ibu yang takut pakai KB dengan berbagai macam mitos ya, yang takut gemuk, takut jerawatan, takut nanti susah hamil. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan KB. Nah, kemudian dukungan dari suami yang dirasakan ibu. Ada juga beberapa ibu yang memang ingin memberi jarak karena mungkin lelah ya, karena kan perjalanan kehamilan, melahirkan itu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Dan itu biasanya yang merasakan ya si ibu ya, si bapak kan biasanya cuma nemenin aja ya. Nah, perlu diberikan kesadaran pada para suami, pada suami ibu-ibu tersebut, bahwa pentingnya KB itu bisa selain menunda kehamilan ya tentunya, jadi bisa mengembalikan kesehatan si ibu, memulihkan kesehatan si ibu kembali, sampai benar-benar siap untuk hamil kembali. Ya. Jadi dukungan suami ini sangat diperlukan. Tidak hanya si ibu, tetapi suami juga harus paham jenis-jenis KB apa yang kira-kira bisa digunakan, dan antara si ayah dan si ibu harus sepakat pakai KB apa. Nah itu harus sepakat. Kemudian peran dari tenaga kesehatan dan juga para kader ini juga memberikan peranan penting untuk menentukan keberhasilan KB. Kalau kader tidak gencar dan semangat untuk mempromosikan, ayo ibu-ibu kita pakai KB setelah melahirkan, nah biasanya itu nanti nggak akan banyak nih yang tertarik menggunakan KB. Jadi di sini peran ibu-ibu kader semua ini sangat penting ya untuk memberikan kesadaran pada ibu-ibu di wilayah Mampang Perapatan. Kemudian umur dan jumlah anak ibu juga mempengaruhi faktor keberhasilan KB. Kemudian kelengkapan biaya dan jarak pelayanan KB itu juga mempengaruhi keberhasilan dari KB. Apa saja sih jenis kontrasepsi? Nah, mungkin ini saya tidak akan jelaskan lengkap ya, mungkin hanya sekilas saja jenis-jenisnya. Ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Hormonal dalam artian ini memang mempengaruhi sistem hormon reproduksi kita ya. Jadi ada yang hormon progestin, hormon kombinasi ya, itu alat-alatnya. Kemudian ada juga yang KB non-hormonal.
Non hormonal ini dia tidak akan mempengaruhi sistem hormon kita, hormon reproduksi kita, dan itu menjadi salah satu opsi yang banyak dipilih oleh beberapa beberapa ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak. Nah, jenisnya ada banyak ya. Kalau hormonal itu hormon progesteron, hormon kombinasi. Kalau yang non hormonal itu ada dengan metode kalender, kemudian kondom, kemudian MAL, metode alami laktasi, kemudian ada AKDR, itu alat kontrasepsi dalam rahim, dan juga ada namanya kontrasepsi mantap. Nah, nanti akan sedikit saya jelaskan di slide setelah ini. Nah, ya dengan penampakan pil-pil ini. Nah, ini adalah pil KB yang memang dia cara kerjanya adalah dengan mempengaruhi sistem hormon reproduksi kita, mengendalikan sistem hormon reproduksi kita. Dan biasanya konsumsi pil KB ini tidak boleh terputus ya, karena kalau terputus khawatirnya tidak efektif lagi. Jadi memang harus sesuai jadwal dan tidak boleh terputus. Nah, dia keuntungannya memang kalau pil KB kan tidak perlu periksa pinggul, tidak perlu periksa macam-macam ya, dan bahkan tidak perlu dengan bantuan tenaga medis pun kita sudah bisa mengkonsumsinya. Cukup beli pil KB, banyak tersedia di apotek, kita beli, tinggal kita konsumsi sesuai jadwal, sudah cukup gitu. Jadi lebih praktis memang. Kemudian kalau ini ada namanya implan atau susuk ya. Nah, ini dengan menanamkan semacam subdermal implan di bawah di bawah kulit, di bawah lengan kita. Nah, dengan ini juga lebih praktis ya, tidak perlu melakukan pemeriksaan panggul juga, dan tidak mengganggu hubungan suami istri. Nah, karena kan posisinya di lengan ya, beda dengan yang IUD. Nah, ini posisinya di lengan, cuman memang tidak sepraktis pil KB. Kalau implan kan harus ke bidan ya, harus ke bidan atau tenaga kesehatan atau ke puskesmas untuk membantu memasang kan, karena ada sedikit operasi kecil atau pembedahan untuk menyisipkan, dan juga ketika ingin mencabut pun harus ke tenaga kesehatan terlebih dahulu baru bisa dicabut. Kita tidak bisa main ambil gitu ya. Jadi memang kurang praktis. Dan kalau untuk implan ini tidak semua orang juga cocok. Ada yang mengalami efek samping dari penggunaan implan seperti sakit kepala, mual, ya, nyeri haid, nyeri payudara, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya injeksi dengan suntik. Nah, kelebihan dari suntik ini, suntik KB, itu dia efek sampingnya sedikit, kemudian dia termasuk pencegahan kehamilan dengan jangka panjang. Nah, dan dia ternyata tidak mempengaruhi ASI, tidak mempengaruhi hubungan suami istri juga ya, karena kan langsung disuntikan obatnya. Akan tetapi ada beberapa efek samping seperti gangguan haid, kemudian bisa meningkatkan berat badan ya, beberapa penelitian mengungkapkan seperti itu. Jadi memang banyak opsi ya, tinggal nanti bisa disampaikan ke ibu-ibu muda untuk mau pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan. Nah, yang menjadi salah satu alternatif paling sering digunakan yaitu si KB non hormonal ini ya. KB non hormonal ini Bu-ibu. Jadi jenisnya ada banyak. Nah, ini yang tidak asing, ini ada IUD ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Dia dengan berbagai macam merek ya, saya tidak akan sebut merek. Nah, ini yang menjadi salah satu rekomendasi beberapa bidan atau dokter ya untuk pemilihan kontrasepsi. Kenapa? Karena dia memiliki efektivitas yang cukup tinggi dan tidak menimbulkan banyak efek samping ya, atau tidak ada efek sampingnya bahkan ya. Dan biasanya dia dipasang sekitar 4 sampai 6 minggu pasca persalinan tuh sudah mulai bisa dipasang IUD. Nah, kemudian dan ketika memang sih untuk kekurangannya mungkin dia harus dipasangkan oleh bidan atau dokter ya, tidak bisa masang sendiri. Ketika melepas pun demikian. Tetapi
begitu dilepas, biasanya sudah misalkan ingin program hamil lagi, maka bisa dilepas dan bisa hamil lagi gitu cepat gitu ya, karena memang tidak mengganggu hormon, ya tidak mengganggu sistem hormon. Kemudian yang tadi sudah diungkapkan juga oleh Bu Fauza tentang MAL atau metode aminor laktasi ya. Jadi dengan memberikan ASI eksklusif secara 6 bulan itu merupakan alat kontrasepsi alami selepas melahirkan. Jadi ini adalah alat kontrasepsi paling murah dan paling bermanfaat ya. Jadi tidak hanya manfaat untuk si ibu, ternyata si anak ya, untuk si anak juga bermanfaat dan ternyata bisa mencegah terjadinya kehamilan kembali. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi agar metode MAL ini bisa efektif ya, bisa efektif dan bisa kita pastikan aman, istilahnya tidak akan kebobolan. Syaratnya apa? Tentu saja dalam 1 hari si ibu harus menyusui sebanyak minimal 8 kali sehari. Jadi rutin menyusui secara langsung. Dengan menyusui secara langsung itu nanti akan merangsang beberapa hormon ya untuk menahan terjadinya haid. Makanya biasanya kalau ibu yang aktif menyusui ya, itu haidnya bisa 6 bulan kemudian baru haid, atau 8 bulan kemudian baru haid, atau bahkan 1 tahun lebih itu baru haid ya. Karena memang dengan menyusui secara langsung itu menjadi salah satu alat kontrasepsi alami. Kan kalau tidak haid kan insya Allah tidak akan hamil ya. Cuman memang ini akan efektif hanya pada 6 bulan pertama. Kalau lewat 6 bulan itu juga takutnya kebobolan juga karena banyak kasus yang dia hanya mengandalkan metode MAL ini untuk kontrasepsi, begitu lewat 6 bulan ternyata bisa hamil lagi ya, karena memang setelah 6 bulan kan si anak sudah tidak full ASI, nah si anak sudah makan ya, mulai makan. Nah, jadi produksi ASI pun akan berkurang dibandingkan pada 6 bulan pertama. Sehingga memang metode MAL ini hanya efektif selama 6 bulan pertama dengan syarat si ibu dalam 1 hari itu menyusui lebih dari 8 kali secara langsung. Kemudian ada namanya kalender. Ini juga murah nih, tetapi banyak yang juga kebobolan ya. Jadi kita kan punya masa menstruasi subur, kemudian begitu menstruasi selesai itu sudah mulai masuk ke masa ovulasi atau masa subur. Nah, ini yang kita bisa menghindari dengan tidak berhubungan pada tanggal-tanggal sekian ya. Jadi setelah haid itu jangan berhubungan suami istri terlebih dahulu kalau memang ingin memanfaatkan metode kalender ini sebagai kontrasepsi. Kemudian setelah lewat ini 19 hari baru masuk masa tidak subur karena memang mulai persiapan sel telur kita meluruh di rahim ya, sehingga nanti masuk siklus menstruasi kembali. Akan tetapi tidak semua ibu siklus menstruasinya ini teratur ya. Ada yang dia teratur setiap bulan tuh haid, ada yang baru 3 minggu sudah haid atau sudah 6 minggu baru haid ya. Jadi memang tidak bisa menjadikan patokan ya, sehingga metode kalender ini kurang efektif. Kemudian ada juga yang kalau ini bapak-bapak yang pakai ya. Jadi selain ibu-ibu, bapak-bapak juga ada metode kontrasepsi. Ini juga saya rasa sudah tidak asing, yaitu kondom. Nah, ini sering digunakan oleh bapak-bapak pada saat berhubungan untuk bisa mencegah terjadinya kehamilan atau mencegah pembuahan sperma dengan sel telur. Selain itu ada juga metode non hormonal yang bersifat permanen, yaitu namanya vasektomi dan juga tubektomi. Ya, kedua jenis ini itu maksudnya adalah kalau tubektomi itu pada saluran saluran indung telur ini akan diikat atau dipotong ya, mencegah si telur ini menuju ke rahim. Nah, sedangkan kalau pada laki-laki itu saluran yang dipotong adalah saluran spermanya. Jadi sperma tidak akan bisa keluar. Sehingga dengan harapan dengan dipotong jalannya maka tidak akan bisa menyebabkan kehamilan. Nah, ini bisa dibicarakan biasanya ini akan dilakukan pada pasangan yang sudah punya anak lebih dari 2 atau lebih dari 3 ya, anaknya sudah banyak atau sudah tua. Maka untuk menghindari kehamilan yang beresiko, maka bisa melakukan metode kontrasepsi tubektomi atau vasektomi ini. Kemudian, nah lalu manakah sih metode kontrasepsi yang sebaiknya digunakan?
digunakan untuk dapat mencapai keluarga berencana. Jadi yang paling tepat memang adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Ada IUD, ada implan, dan juga tadi vasektomi dan tubektomi. Ini adalah metode yang paling tepat. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin pakai kontrasepsi dengan metode yang jangka panjang, tapi tidak ingin yang permanen, berarti kita bisa pilih yang IUD atau implan. Ya, bedanya kalau IUD tadi kan tidak hormonal, kalau implan dia hormonal. Jadi bisa dipilih, sebenarnya makanya pilihannya tuh banyak sekali ya untuk alat kontrasepsi. Lalu apa sih peran metode kontrasepsi ini terhadap pencegahan stunting yang dari tadi yang menjadi pokok utama dari bahasan saya hari ini? Pasca persalinan diharapkan dapat mencegah jarak kehamilan yang pendek. Nah, sehingga si ibu bisa tetap memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun pada anaknya yang masih balita, masih batita ya. Sehingga kalau pemberian ASI eksklusif ini terpenuhi, maka bisa mengurangi kejadian stunting dan gizi buruk pada balita di Indonesia. Sehingga memang kontrasepsi ini sangat mempengaruhi keberhasilan pencegahan stunting di Indonesia. Ya. Nah, ada beberapa contoh kasus ya, kayak misalkan yang mungkin ibu-ibu sekalian bisa temukan di lapangan, misalkan ada ibu hamil nih, dia berniat, dia sudah punya 2 anak, ya, dia berniat untuk menggunakan alat kontrasepsinya karena sudah merasa cukup dengan hanya punya 3 anak aja, gitu ya. Nah, beliau adalah seorang ibu pekerja dengan menginginkan metode kontrasepsi yang bersifat permanen sehingga tidak perlu direpotkan dengan kontrol ke pelayanan kesehatan. Nah, sang suami pun sudah setuju dengan keinginan istri tersebut, tetapi tidak bersedia menggunakan kontrasepsi pada dirinya. Sehingga sang suami merasa lebih aman kalau dilakukan pada si istri saja. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, metode manakah yang sebaiknya dipilih oleh sang ibu? Nah, jawabannya adalah dengan ibu kader bisa memberikan pilihan yang paling sesuai, yaitu menggunakan metode kontrasepsi mantap, MOW, atau pada wanita, yaitu tubektomi tadi, dengan memotong saluran indung telur, sehingga sel telur tidak bisa menuju ke rahim. Jadi dengan kondisi seperti itu, kader bisa memberikan opsi menggunakan metode ini. Ini hanya contoh kasus saja ya. Kemudian juga ada misalkan kasus seorang ibu dengan 6 anak di Kelurahan S menolak mengikuti program KB karena ia menganut keyakinan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini salah satu keyakinan yang agak salah ya di Indonesia ya. Dan dia juga merasa malu kalau organ intimnya ini disentuh oleh petugas medis. Karena banyak yang seperti ini ya. Jadi malah merasa malu kalau dilihat organ intimnya atau dipegang. Nah, padahal ibu ini hanya seorang ibu rumah tangga dengan suami yang hanya buruh tani serabutan. Nah, kira-kira pendekatan apa sih yang bisa dilakukan pada ibu tersebut? Maka kader bisa rutin melakukan sosialisasi ya 1 bulan sekali di wilayah tinggal ibu tersebut, bisa dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian penyuluhan terkait bahaya stunting, kemudian bisa memberikan pengetahuan pentingnya mengikuti program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah stunting dan gizi buruk. Jadi ketika seseorang di wilayah ibu-ibu sekalian ada yang memiliki keyakinan seperti itu, maka bisa dilakukan penyuluhan terus-menerus. Dengan kalau mungkin pandemi ini agak susah ya untuk mengumpulkan ibu-ibu, maka bisa dengan sharing lewat WA atau mengirim broadcast message yang mengungkapkan bahwa pentingnya di program KB untuk mencegah stunting dan lain-lain. Jadi banyak cara untuk bisa tetap mensukseskan penggunaan KB dan mencegah kejadian stunting. Dan pada akhir kegiatan juga ibu-ibu bisa melakukan sedikit permainan mitos fakta ya yang nanti akan ada setelah materi saya, dan itu bisa diikuti oleh si ibu, si suami yang akan membuka wawasan seputar metode kontrasepsi yang aman dan juga efektif. Ini contoh mitos fakta yang ada nih. Contohnya, banyak mitos yang beredar kalau IUD itu bisa membuat siklus haid jadi kacau. Ya, benar nggak sih sebenarnya? Nah, ternyata ini adalah hanya mitos.
Karena biasanya siklus mungkin hanya akan ada beberapa orang yang tidak bermasalah, mungkin ada beberapa juga yang bermasalah, tetapi hanya pada masa awal pemasangan. Karena memang tubuh kita memerlukan penyesuaian ya, karena memasukkan alat kontrasepsi ke dalam rahim. Ya, tapi setelah itu tidak akan ada masalah sih biasanya. Nah, kalau misalkan ada masalah pendarahan atau lain-lain, maka bisa konsultasikan ke bidan untuk dicek ya. Mungkin siapa tahu lokasinya sedikit bergeser atau mungkin si ibu tidak cocok menggunakan IUD. Maka bisa diganti dengan metode kontrasepsi yang lain. Lalu ada mitos juga tentang morning pill atau sama dengan pil aborsi. Ini ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa morning pill itu adalah pil aborsi. Padahal faktanya adalah morning pill adalah pil yang dikonsumsi ketika lupa menggunakan kontrasepsi maksimal 120 jam setelah berhubungan badan. Ya, nanti kalau sudah hamil maka pil ini tidak akan mempengaruhi janin, jadi dia tidak akan bisa menyebabkan kematian pada janin. Jadi memang mungkin ada beberapa yang menggunakan pil KB sebagai alat kontrasepsi ya, mungkin kelupaan nih, nggak pakai, atau mungkin pada saat berhubungan lupa tidak menggunakan kondom. Nah, maka bisa mengkonsumsi morning pill sebagai pencegahan untuk kehamilan. Tetapi ini juga efektivitasnya kurang baik ya, masih akan lebih baik dibanding alat kontrasepsi yang lain. Baik, demikian materi dari saya. Mohon maaf kalau cepat-cepat, saya khawatir soalnya sebentar lagi zuhur ya. Ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti setelah materi saya ini akan sedikit permainan sedikit dari mahasiswa tentang mitos fakta alat kontrasepsi.